Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 240 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh dengan penuh sukacita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama memasuki ibadah dalam rangka peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita mempersiapkan masuk dalam ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Bersama kita memuji Kidung Jemaat nomor 246, bait pertama dan kedua. Kami juga
Bersama-sama sebelum kita mendengar dan kita perhatikan firman Tuhan, ada baiknya Bapak Ibu, mari kita serahkan dalam doa, mohon bimbingan Tuhan. Bersama-sama, mari kita satu hati dalam doa. Kami bersukacita ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengar dan memperhatikan firman-Mu. Dalam kesaksian itu kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memahami bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga boleh kami yakini sebagai jaminan kehidupan kami kekal. Sungguh kami mohon berkati firman yang akan kami terima bersama sebagai tuntunan dan harapan atas setiap kehidupan iman percaya kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang menerimanya, Engkau berikan kuasa, Engkau berikan kemampuan, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadilah atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan firman-Mu dalam kuasa dan kasih-Mu, biarlah rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saat ini boleh kami peringati akan kenaikannya ke surga. Amin. Bacaan firman Tuhan yang tertera di dalam kitab Efesus pasal pertama ayat 15 sampai 23 yang akan saya bacakan untuk kita semua yang demikian. Ada berikut di atas doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku. Selalu mengingatkan kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat ini juga di rumah kita masing-masing, mari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita respon dengan kita menyanyikan kidung jemaat di dalam nomor kidung jemaat 416 bait yang pertama saja.
Seperti yang telah kita perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang telah kita perhatikan bersama dalam firman Tuhan tadi, perkenankan saya akan mengulang kembali di dalam ayat 16 dan 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Efesus dalam pasalnya yang keempat ayat 17 ini sungguh menegaskan kepada kita betapa berartinya kita boleh memahami akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini boleh kita rayakan, kita peringati. Tentu apa yang kita perhatikan di dalam ayat 17 itu diberikanlah kesempatan kepada kita seperti ungkapan ayat tadi, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, relasi hubungan antara jemaat dengan Tuhan atau orang percaya dengan Tuhan merupakan penentu bagaimana kita bertaruh iman kepada Tuhan Yesus yang hari ini boleh kita peringati kenaikannya. Ungkapan itu pertama sebagai dasar dan tujuan bagaimana kita boleh mempertaruhkan iman kita, doa kita kepadanya, sehingga kita boleh menerima kemuliaan Allah, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kemuliaan Kristus ke surga merupakan pengharapan bagi setiap doa dan harapan kita semua menghadapi realita dalam kenyataan kehidupan yang saat ini sedang kita hadapi dengan segala penderitaannya. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan ada ungkapan seorang ibu yang menyampaikan doanya kepada anak yang sedang menderita. Doanya sedemikian. Ada seorang ibu yang menulis surat berisi doa untuk anaknya demikian. Anakku, aku selalu berdoa untukmu, agar kasih-Nya menghidupkan kegembiraan di hatimu. Ketika kesulitan hidup menempamu, agar kekuatannya mengubah kalori dalam tubuhmu menjadi energi yang membuatmu belajar dan bekerja secara kreatif dan dinamis. Agar kebijaksanaannya menuntunmu ketika engkau harus mengambil keputusan penting dalam hidupmu. Agar air matanya memurnikan kelarasanmu ketika kau jumpai penderitaan sesamamu. Aku berdoa dan berdoa agar engkau tahu jalan hidup yang harus kau tempuh sebagaimana Tuhan mengendaki hidupmu. Bagaimana perasaan kita ketika kita mendengar doa seperti itu? Apakah semua orang yang merasa senang bila didoakan lebih oleh orang lain? Apa reaksi balik yang kita berikan bila kita begitu tahu ada orang yang telah mendoakan kita? Adakah keinginan kita untuk hidup seperti yang diungkapkan dalam doa? Doa adalah ungkapan harapan yang ingin diwujud nyatakan. Dan betapa indahnya jika setiap doa terwujud. Bapak Ibu, hal ini sebenarnya ingin saya kaitkan dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 17 tadi. Bahwa itu juga harapan Paulus ketika doanya mendoakan jemaatnya seperti yang kita baca dalam bacaan tadi. Ia berdoa agar Tuhan memberikan roh hikmat-Nya kepada jemaat sehingga jemaat dapat mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mudah terpengaruh berbagai ajaran atau gaya hidup, perilaku yang dapat mengancam, mengerongrong kesatuan dan keselarasan hidup. Paulus berdoa agar jemaat memahami bahwa setiap orang-orang kudus, jemaat selalu hidup dalam kemuliaan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus pada masa kini dan masa mendatang. Kemenangannya yang dinyatakan melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga menjadi bagian dalam hidup kita.
Hal itu berarti bahwa umat Tuhan adalah orang-orang yang beroleh kekuatan, kemuliaan, dan kemenangannya. Tidakkah itu patut kita syukuri? Hidup kita masa kini bukanlah hidup yang tanpa tujuan, melainkan hidup dalam kebesarannya dan menuju pada kemuliaannya. Paulus berdoa agar sebagai jemaat miliknya kita melestarikan kesatuan kita dengan Yesus, Sang Kepala Gereja. Kesatuan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak, sehingga kehadiran dan keberadaan jemaat benar-benar mencerminkan kehadiran dan keberadaan Yesus. Bahkan lebih dari itu, kehadiran jemaat juga melestarikan kesatuan hidup sebagai makhluk dan semesta ini, karena Yesus adalah kepala dari segala yang ada. Bapak Ibu, melalui kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus itu, tentu ada baiknya kita boleh merenung kembali betapa kita diberikan kesempatan memiliki hikmat, roh hikmat, dan kita boleh menerima wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena kenaikan Tuhan Yesus memberikan kemuliaan bagi setiap orang yang berharap dan berserah kepadanya. Dan tentu Bapak Ibu, di balik penderitaan yang saat ini sedang kita hadapi, tentu Tuhan tidak akan pernah membiarkan, dan kemuliaan senantiasa diberikan. Paling tidak kita masih memberi pengharapan, kita diberikan kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Bahkan oleh karenanya Bapak Ibu, kiranya kita tetap bersama Tuhan yang telah memperhitungkan kehidupan kita supaya kita menerima kemuliaannya. Rasul Paulus memberikan ketegasan, aku pun tidak berhenti menatap syukur kepada kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya memberikan kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Hari ini bersama-sama kita diajak merenung kembali betapa berartinya Tuhan memberikan hikmat, betapa berartinya Tuhan memberikan pengertian pada kita supaya kita mengenal Dia yang benar. Karena hanya di dalam Dialah kehidupan kita boleh kita jalani. Dan tentu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita manakala kita senantiasa berdoa untuk menyerahkan segala perkara kehidupan ini. Kita juga berdoa kiranya penderitaan yang melanda dunia atas peristiwa COVID-19 ini boleh berakhir, boleh digantikan dengan kemuliaan yang benar-benar dipersiapkan oleh Allah. Kiranya kita tak henti-hentinya untuk berserah berdoa, memohon nikmat, karena kita diberikan kesempatan untuk mengenal Dia yang benar. Dia yang benar yang telah naik ke surga, memberikan kemuliaan bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang boleh kita rayakan sebagai kemuliaan Allah yang diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama mari kita berserah di dalam doa, kita serahkan kehidupan kita bersama Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa kekuatan doalah kami boleh berserah kepadamu ya Tuhan, supaya kami tidak larut dalam kesedihan atas penderitaan COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Biarlah kami boleh Engkau berikan kekuatan, kami boleh menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan yang hari ini boleh kita peringati kenaikannya ke surga. Oh Tuhan Yesus, bersyukur kami karena kami memiliki pengharapan yang pasti atas kehidupan kami sebagai milik-Mu. Kami Engkau perhitungkan untuk menerima kemuliaan yang telah Kau sediakan. Biarlah kami tetap berserah, bersabar menghadapi segala apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami tidak serahkan seluruh pergumulan warga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar ketika jemaat-Mu boleh berserah, berharap, bertaruh dalam kuasa dan kehendak-Mu.
Inilah doa kami, harapan kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita satu hati untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita sungguh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu mari kita mewujudkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dengan diiringi dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 393 bait yang pertama. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia. Mohon Tuhan menolong, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dari kehidupan kami di dunia ini. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia, berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin untuk seluruh warga masyarakat Indonesia, untuk boleh bersatu padu memerangi virus yang ada di negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Sebagai wujud syukur kami kepadamu Tuhan, suci dan kuduskan persembahan kami, sehingga melalui persembahan ini berguna untuk pelayanan bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengakhiri peribadahan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita akhiri ibadah kita dengan kita mempersiapkan dan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 457 bait pertama dan kedua. Kita akhiri dan kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akhiri Kidung Jemaat nomor 408 bait yang pertama.